Halo, assalamualaikum. Hari ini hujan deras di luar ya, bising banget. Jadi daripada gabut, mending bikin konten seputar tablet. Untungnya kebisingan di luar bisa diredam berkat mikrofon kondenser murah dengan lampu RGB yang cantik ini ya. Ya meskipun terdengar ya masih ya suara bising ya, yang penting suara saya masih jelas sebagai informasi di Batam ini sekarang ini ya. Hujan disertai badai, lebih sering demikian. Oke, kembali ke topik tablet. Kali ini kita bicara soal RAM, ROM, dan hubungannya dengan multitasking dan kecepatan menyelesaikan tugas, performa, dan alasan mengapa kita harus memilih ya, berdasarkan hal tersebut. Mungkin ada yang bertanya, mengapa harga sebuah tablet dengan selisih ruang simpan 512 GB ke 1 TB itu mahal yang gak ketolongan? Kita sering lupa ya, selisih harganya bukan hanya di ruang simpan. Karena Anda juga harus memperhatikan besaran RAM. Contoh ruang simpan 6/128, ruang simpan 8/256. Itu harganya beda jauh karena RAM-nya bukan 6 lagi yang terakhir, tapi 8. Ingat, tambah RAM-nya. Jelasnya, pertama Anda harus memilih RAM, Random Access Memory, dan penambahan ruang simpan sekaligus atau ROM. Lebih jelas lagi, harga RAM per gigabyte itu lebih mahal daripada harga ROM, Read Only Memory atau ruang simpan per gigabyte-nya. Pertanyaannya mengapa RAM lebih mahal daripada ROM? Ya, karena RAM kan jauh lebih rumit pabrikannya daripada ROM. RAM, Random Access Memory pada perangkat mobile biasanya berada di kisaran 4-16 GB. Sedangkan ROM, Read Only Memory di masa sekarang ini biasanya dimulai dari 64. Masih ada yang 64 GB ya, sehingga 2 TB. Setiap satuan GB RAM jauh lebih mahal daripada. Tapi karena ROM tersedia dalam jumlah hingga 2 TB, besaran jumlah ROM menjadi lebih mahal daripada RAM. Karena beli banyak gitu ya. Contoh iPad Pro yang sama-sama memiliki mesin atau dapur pacu terkuat pada saat ini, yakni Apple Silicon M4. Harga iPad Pro M4 8 256 GB berbanding dengan 16 RAM-nya, 1 TB ROM-nya itu jauh ya. Yang 8 256 pada saat video ini dibuat ada di kisaran harga 20,499 juta. Sedangkan 16 per 1 TB itu 34 juta lebih ya. Selisihnya 10 juta. Tentu saja dengan performa yang berbeda karena RAM 16 GB memiliki performa 2 kali lipat lebih kencang daripada yang 8 GB atau lebih mendekati kecepatan. Jika Anda mengedit dan merender video, maka RAM 16 GB memiliki performa lebih kuat, 30 hingga 50% lebih kencang daripada dan lebih smooth pula. Pengaruhnya pada kecepatan perangkat ya. Kecepatan dipengaruhi oleh mesin. Semakin kuat mesin, semakin cepat perangkat bekerja. Misal saya punya tablet Samsung Tab S9 FE dengan chipset atau dapur pacu mesin Exynos 1380 buatan Samsung. Ya lebih cepat daripada Exynos pada tahun-tahun sebelumnya yang 1280 misalnya. Namun ia kalah jauh dengan mesin Tab S9 reguler yang Snapdragon 8 generasi kedua. ROM, ruang penyimpanan, tidak berpengaruh pada kecepatan. Ia hanyalah ruang simpan. Lalu bagaimana dengan RAM? RAM mempengaruhi performa dan kecepatan, dan terutama multitasking. Contoh, jika saya memiliki Samsung Tab S9 FE dengan ruang simpan 6/128, dibanding dengan Tab S9 FE Plus yang memiliki ruang simpan 8 atau 12 GB RAM, ia menang performa dan kecepatan pemrosesan, terutama pasti akan terasa pada saat main game, editing video. Selisih performanya bisa mencapai 5 hingga 15%. Itu sekurang-kurangnya. Jadi jika Anda ingin membeli tablet kelas menengah untuk edit video, bermain game berat, perhatikan jumlah RAM. Namun dengan selisih harga yang ya tentunya cukup besar ya. Itulah sebabnya memilih tablet harus disesuaikan dengan kebutuhan. Sayangnya tablet dengan kebutuhan khusus tertentu selalu lebih mahal daripada sekedar tablet buat kebutuhan entertain, browsing, belajar, dan mengetik-ngetik dokumen. Jika kebutuhan Anda editing video dan jika harus memilih di antara dua model tablet, yang pertama Tab S9 FE 11 inci atau yang S9 FE Plus, maka pilihannya adalah 9 FE Plus dengan harga lebih mahal. Ya mahal karena layarnya gede, RAM-nya lebih besar meski dengan ruang simpan yang berbeda. Sebagai perbandingan, harga Tab 9 FE WP Only 11 inci 6/128 dipatok 5,6 jutaan di Tokopedia. Sedangkan Tab S9 FE Plus dengan kapasitas 8/128 WP Only dipatok harga 8,1 jutaan. Itulah harga tambahan untuk RAM dan ukuran layar yang lebih lega ya. Padahal ruang simpan sama ya kan. Namun jika kebutuhan Anda adalah buat bisnis kecil, mengolah dan mengetik dokumen, browsing, nonton, dan main game ringan, Tab S9 FE dengan kapasitas 6/128 GB sudah jauh lebih cukup ya. Saya tidak mengatakan Tab S9 FE ini yang 11 inci ini tidak bisa mengedit video menggunakan Lumotion CapCut. Bisa banget. Tapi ketika edit video berat hingga 12 menit
4K, ya akan lebih banyak lag daripada menggunakan Tab S9 FE Plus yang RAM dan layarnya lebih gede. Jumlah RAM meningkatkan kemampuan multitasking, ya, stabilitas, dan mempercepat proses pada tugas-tugas yang lebih berat. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan ringan ya, sederhana perihal gadget khususnya tablet pada hari ini. Sampai jumpa lagi.